Langit desa Wonotirto pagi itu biru pucat, seolah memantulkan kedamaian yang menyelimuti setiap sudut desa. Dari kejauhan, suara lantunan ayat suci mengalun lembut dari Masjid Pesantren Nurul Huda, membawa ketenangan yang menembus hati siapapun yang mendengarnya. Di tengah suasana itu, sosok Kiai Hamdani berdiri di serambi pesantren dengan sorban putih melingkar di kepala dan tongkat kayu cendana di tangan kanannya. Wajahnya teduh, namun sorot matanya menyimpan ketegasan. Ia bukan hanya pemimpin spiritual, tapi juga penjaga nurani desa yang selalu berdiri di sisi kebenaran. Anak-anak santri duduk bersila menghadapnya, wajah-wajah muda yang haus akan ilmu dan hikmah. Ilmu tanpa adab adalah racun, ucap Kiai Hamdani dengan suara tenang namun menghujam. Para santri mengangguk, mencatat dalam hati lebih daripada di atas kertas. Tak hanya mengajarkan fikih dan tafsir, sang kiai juga menanamkan nilai keberanian, kejujuran, dan perlawanan terhadap kezaliman, sesuatu yang perlahan-lahan membuat namanya harum, namun juga diam-diam mengundang iri dan benci dari pihak tertentu. Kabar tentang doa-doanya yang mustajab menyebar tak hanya di Wonotirto, tapi hingga ke kota-kota sekitarnya. Konon, seorang pedagang yang pernah difitnah curang, mendapat keadilan setelah Kiai Hamdani memimpin doa bersama di halaman pesantren. Seorang janda miskin yang nyaris kehilangan rumah karena utang, selamat setelah sang kiai memediasi dan menggerakkan warga membantu. Namun, ketenaran itu menjadi duri bagi mereka yang memanfaatkan jabatan untuk menekan rakyat. Termasuk salah satu petinggi kepolisian setempat, Komandan Suryo. Di tengah pagi itu, Laila, putri sematawayang Kiai Hamdani, turun dari mobil angkot tua dengan koper di tangan. Ia baru lulus dari Fakultas Hukum di Malang, dengan nilai cum laude dan semangat membara untuk menegakkan keadilan. Langkahnya cepat menuju pesantren, namun terhenti saat melihat ayahnya duduk dikelilingi para santri, seperti raja bijak di tengah taman cahaya. Matanya berkaca-kaca, ia tahu, desa ini masih seperti dulu, tetapi zaman telah berubah. Dan suatu badai besar tengah menanti mereka. Ibu sudah menyiapkan kamar dan nasi rawon, ucap Laila setelah mencium tangan sang ayah. Kiai Hamdani tersenyum, menepuk lembut punggung putrinya. Yang penting kau pulang dengan hati yang utuh. Ilmu yang kau bawa akan segera diuji, nak. Kata-kata itu terdengar seperti firasat, dan Laila pun diam, menatap ayahnya dengan rasa bangga bercampur cemas yang sulit dijelaskan. Malam harinya, pesantren ramai dengan kegiatan rutin, ngaji, diskusi kitab, dan tadarus. Namun di ruang tamu sederhana pesantren, Kiai Hamdani duduk bersama dua warga yang datang mengadu. Kami digusur, Kiai, tanah kami katanya untuk pembangunan kantor baru polisi, kata seorang lelaki tua dengan suara gemetar. Kiai mendengarkan dalam-dalam, lalu menutup mata sejenak. Yang zalim boleh punya senjata, tapi kita punya doa dan suara. Jangan diam, katanya pelan. Di balik jendela, Laila mendengar semua percakapan itu. Dadanya berdebar, ia tahu ayahnya selalu membela rakyat kecil, tetapi ia juga sadar bahwa zaman ini lebih kejam dari sekadar penggusuran. Ia belum tahu bahwa percakapan malam itu adalah awal dari rangkaian tragedi yang kelak akan menuntut pengorbanan yang tak pernah ia bayangkan. Dan di kejauhan, di pos polisi kecil dekat jalan raya, seorang pria berseragam tengah menatap foto Kiai Hamdani di layar komputer. Tangannya mengepal, rahannya mengeras. Sudah saatnya cahaya itu dipadamkan, gumamnya. Namanya Komandan Suryo, dan dendamnya sudah membara sejak puluhan tahun lalu. Fajar baru saja menyingsing ketika jeritan pertama terdengar dari arah pasar lama Wonotirto. Api menjilat langit, membubung dari barisan kios kayu yang semalam masih dipenuhi tawadan. Transaksi para pedagang kecil, suara ledakan menggetarkan bumi, mengubah pagi yang seharusnya damai menjadi kobaran kepanikan. Warga berlarian dengan ember dan karung basah, namun api terlalu cepat, terlalu besar, seolah disulut oleh sesuatu yang lebih dari sekadar korsleting. Laila terbangun oleh teriakan dan bau hangus yang menembus jendela kamarnya. Tanpa sempat berdoa, ia berlari keluar pesantren, disusul oleh para santri dan ibunya yang panik. Kiai Hamdani sudah berdiri di depan gerbang, memandang ke arah pasar yang kini berubah menjadi neraka kecil. Tak ada kata keluar dari mulutnya, hanya gumaman doa lirih yang nyaris tenggelam oleh suara sirene dan tangis warga. Beberapa jam kemudian, saat api mulai jinak dan asap mulai mengurai, polisi datang dengan tergesa. Komandan Suryo turun dari mobil dinasnya dengan wajah serius, tapi ada kilatan aneh di matanya. Di antara puing-puing pasar,
timnya menemukan sisa-sisa tabung kecil dan kabel, bukti yang langsung mereka simpulkan sebagai alat perakit bom rakitan. Tanpa analisis mendalam, kesimpulan itu diumumkan keras-keras kepada wartawan lokal, ada indikasi tindakan terorisme lokal yang menyusup ke wilayah kita. Desas-desus pun merebak lebih cepat dari angin. Seorang warga, dalam ketakutan dan kebingungan, menyebut bahwa sehari sebelumnya ia mendengar ceramah Kiai Hamdani yang menyinggung soal penindasan dan tanah rakyat. Kata-kata itu, yang seharusnya menjadi pengingat moral, dipelintir dan dihubungkan dengan tragedi pasar oleh pihak-pihak yang ingin mencari kambing hitam. Nama sang Kiai perlahan mulai bergetar di bibir orang-orang, bukan sebagai penyembuh luka, tapi sebagai penyebab bencana. Bribka Dimas berdiri di pinggir lokasi kejadian, wajahnya muram. Ia mengenal Kiai Hamdani dari kecil, dulu ibunya pernah dibantu Kiai saat ayahnya sakit. Tapi sekarang, ia hanya diam saat mendengar Suryo menyusun narasi bahwa Kiai Hamdani mungkin saja terpapar paham radikal. Dimas ingin membantah, tapi bibirnya terkunci oleh pangkat dan rasa takut kehilangan kariernya yang baru seumur jagung. Di pesantren, Kiai Hamdani duduk tenang di ruang tamu, membaca kitab tafsir. Ketika Laila masuk dengan wajah panik dan bertanya apakah beliau tahu bahwa orang-orang mulai menuduhnya, sang Kiai hanya mengangkat kepalanya pelan. Fitnah adalah ujian orang beriman, ucapnya lembut, dan ujian itu tidak selalu datang dari musuh, kadang dari saudara sendiri. Malam itu, angin di desa Wonotirto berhembus dingin dan berat. Di bawah langit yang muram, suara nyanyian jangkrik pun terasa menyayat. Di seberang jalan, Komandan Suryo mengamati pesantren dengan teropong kecil dari balik mobil dinasnya. Di sampingnya, seorang anak buahnya membuka map berisi dokumen-dokumen lama, surat protes, rekaman ceramah, bahkan kliping koran. "Besok, kita buat perintah penangkapan. Jangan beri waktu untuk mengatur perlawanan," bisik Suryo. Sementara itu, Laila berdiri di serambi pesantren, menatap langit yang semakin gelap. Hatinya mulai dirayapi firasat. Ia tahu, badai telah datang, dan kini bukan lagi soal ilmu, tapi tentang keberanian mempertahankan kebenaran yang akan segera diuji dengan nyawa. Angin dini hari berhembus lirih ketika sekelompok pria berseragam gelap bergerak diam-diam menuju halaman pesantren Nurul Huda. Mereka bukan jamaah subuh, melainkan satuan polisi khusus yang dikirim oleh Komandan Suryo. Di tangannya, ia memegang surat perintah penangkapan yang baru saja ia tanda tangani sendiri, surat yang isinya berdasarkan kecurigaan, bukan kebenaran. Di balik kaca mobilnya, ia mengukir senyum tipis. Dendam lama yang ia simpan sejak muda kini menemukan jalannya untuk dibayar lunas. 30 tahun lalu, ayah Suryo, seorang pengusaha yang hendak membangun pabrik di atas tanah wakaf pesantren, dihentikan oleh gerakan moral Kiai Hamdani muda. Sang ayah gagal, bangkrut, dan meninggal dengan rasa malu. Sejak saat itu, nama Hamdani terpatri dalam benak Suryo sebagai simbol kehinaan. Kini, dengan pangkat dan kuasa di tangannya, ia berniat bukan hanya menghancurkan nama itu, tapi menghapusnya dari muka bumi. Laila terbangun oleh suara keras di luar. Ia segera mengenakan kerudung dan berlari keluar, tepat saat puluhan polisi memasuki halaman pesantren. "Apa ini?" teriaknya, matanya penuh amarah. Seorang perwira muda menunjukkan surat penangkapan atas tuduhan keterlibatan dalam aksi terorisme dan hasutan publik. Laila ternganga, sementara para santri ketakutan, sebagian memeluk kitab suci seolah sedang menghadapi kiamat kecil. Kiai Hamdani keluar dengan langkah tenang. "Tidak perlu kekerasan, aku akan ikut," ucapnya dengan suara rendah yang justru membuat semua diam. Tidak ada kemarahan, tidak ada protes. Hanya ketundukan yang menamparkan keras hati mereka yang datang dengan senjata dan prasangka. Bahkan ketika tangannya diborgol di hadapan para santri dan putrinya sendiri, sang kiai tetap tersenyum. "Tetaplah belajar, dan jangan berhenti menyalakan pelita," bisiknya pada salah satu santri kecil yang menangis. Suryo memperhatikan dari kejauhan, namun matanya berkedip ketika melihat ketenangan sang kiai. Ia tidak mengerti, mengapa seseorang yang dituduh begitu berat, tetap terlihat seperti sedang menghadiri majelis ilmu, bukan menuju ruang interogasi. Namun baginya, itu tak penting. Yang penting, satu demi satu bukti palsu telah disusun, transkrip ceramah yang telah disunting, testimoni palsu dari warga bayaran, dan rekaman suara yang sebenarnya hasil penyambungan digital. Di ruang interogasi, Kiai Hamdani duduk bersila, menatap ke arah Dimas yang masuk membawa berkas kasus.
Dimas gugup. Ia menghindari tatapan sang kiai, meskipun dalam hati ia tahu, semua ini salah. Kau tahu ini fitnah, nak, ucap sang kiai lembut. Dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Suara itu menghantam dada Dimas seperti palu godam. Tangannya gemetar saat menaruh berkas di meja, namun ia tak sanggup berkata apa-apa. Laila tak tinggal diam. Ia mulai menghubungi kenalannya di jaringan hukum, mengumpulkan data, merekam testimoni warga yang tahu kebenaran. Ia tahu ini bukan hanya tentang ayahnya, ini adalah ujian bagi seluruh pesantren dan nilai-nilai yang dibela selama ini. Kalau negara bisa semena-mena pada orang sebaik ayah, bisiknya dalam hati, maka tak ada satupun rakyat kecil yang aman. Namun malam itu, ketika langit turun gerimis, Suryo menatap dinding kantornya yang penuh peta dan dokumen. Besok, kita siapkan sidang cepat, ucapnya kepada asistennya. Jangan beri mereka waktu menyusun perlawanan. Biarkan hukum menutup suara mereka, untuk selamanya. Dan dengan itu, tirai tragedi pun semakin menutup, membawa Kiai Hamdani selangkah lebih dekat ke ujung pedang yang sudah lama menantinya. Udara lembab dan bau anyir besi menyambut Kiai Hamdani saat pintu sel besi dikunci di belakang punggungnya. Sel itu sempit, lantainya dingin, temboknya mengelupas. Namun ia tidak menggigil, ia hanya memandang sudut ruangan, lalu tersenyum kecil. Tempat ini sempit di mata manusia, tapi luas bagi yang yakin kepadanya, bisiknya. Ia membentangkan sajadah tipis yang diberikan seorang sipir tua, lalu bersujud dalam diam, menenggelamkan luka dan fitnah dalam sujud yang panjang dan dalam. Sejak malam pertama di penjara, Kiai Hamdani tak pernah melewatkan satu rakaat pun. Setiap malam, suara zikir dan doa yang lirih namun mantap terdengar dari dalam selnya, membuat para tahanan lain merasa tenang, bahkan tertidur lebih damai. Mereka mulai memanggilnya, Abah, dengan penuh hormat, bukan karena jubahnya, tapi karena keteduhan yang memancar dari dirinya. Bahkan beberapa tahanan yang keras kepala mulai bertanya tentang Tuhan dan meminjam Al-Quran darinya. Laila datang setiap hari, membawa makanan dan kabar dari luar. Setiap kali ia melihat ayahnya dari balik kaca pembatas, hatinya retak sedikit demi sedikit. Namun, Kiai Hamdani selalu tersenyum. Jangan menangis, ujian ini adalah karunia yang tak semua orang diberi. Kau hanya perlu kuat sedikit lagi, nak. Kalimat itu tak pernah gagal membuat air mata Laila jatuh diam-diam, meski ia mencoba menahan diri agar terlihat tegar di hadapan sang ayah. Di luar, Laila terus bergerak. Bersama Habib Salman, sahabat lama Kiai Hamdani yang datang dari Gresik setelah mendengar kabar penangkapan, ia mulai menyusun gugatan, mencari saksi, dan mendesak sidang terbuka. Namun di balik layar, Komandan Suryo menggerakkan segala pengaruhnya. Saksi ditakut-takuti, berkas-berkas bukti hilang secara misterius. Segala upaya tampak buntu, seolah dinding keadilan telah dilapisi baja kekuasaan. Sementara itu, Bribka Dimas, yang semula diam, mulai diliputi kegelisahan. Setiap malam ia bermimpi melihat wajah Kiai Hamdani berdarah-darah, bukan karena siksaan, tapi karena ia, Dimas sendiri, yang menusukkan belati fitnah ke punggungnya. Dalam mimpinya, sang Kiai hanya menatapnya tanpa amarah, lalu membisikkan, ampunilah dirimu sendiri, sebelum meminta ampun dari Tuhan. Dimas terbangun dengan keringat dingin, dadanya sesak. Pada suatu malam Jumat, terdengar suara tangis dari blok tahanan. Seorang napi muda yang divonis mati karena kasus pembunuhan, tiba-tiba memeluk Kiai Hamdani dan berkata, "Saya ingin mati dalam keadaan bersih, ajarkan saya sholat, Kiai." Malam itu mereka berwudu dengan air seadanya, dan sang Kiai memimpin salat taubat di dalam sel. Keesokan harinya, napi itu wafat karena serangan jantung, dengan senyum tenang di wajahnya. Berita itu menyebar hingga ke telinga para sipir. Kiai Hamdani tidak meminta dibebaskan. Tidak pula berteriak membela diri. Ia hanya terus berdoa, dan dalam doa-doa itu, Laila tahu, ayahnya tak sedang menanti pembelaan dunia, tapi sedang menyiapkan jalan menuju akhirat yang mulia. Jika tubuhku harus binasa karena fitnah, semoga ruh ini terbang bebas dalam cahayanya, ucap sang Kiai saat menjelang subuh, tatkala cahaya bulan menembus jeruji dan menyinari wajahnya yang tenang. Dan di luar tembok penjara, Komandan Suryo menerima telepon, tanggal eksekusi telah ditetapkan. Ia menggenggam gagang telepon dengan senyum penuh kemenangan. Namun ia tak tahu, langit telah mulai mencatat namanya, bukan di lembar kehormatan, tapi di daftar mereka yang menggali kubur untuk dirinya sendiri. Pagi itu,
Langit tampak kelabu seperti mendung yang enggan pecah. Di ruang sidang kecil di kota kabupaten, suasana terasa menyesakkan. Di depan deretan hakim yang wajahnya datar dan penuh kebosanan, Kiai Hamdani duduk dalam balutan baju putih lusuh, tangannya diborgol, wajahnya tetap tenang meski dunia tampak hendak menguburnya. Di bangku pengunjung, Laila menggenggam tasnya erat, menahan gemetar di jemarinya. Ia tahu, hari ini bukan sekadar persidangan, ini adalah sandiwara besar dengan naskah yang sudah ditulis jauh hari sebelumnya. Jaksa memulai dakwaan dengan suara lantang, membacakan tuduhan panjang yang terdengar seperti puisi fitnah. Tersangka diduga menyebarkan paham radikal, memprovokasi warga, dan terlibat dalam perencanaan ledakan pasar. Suara itu bergema di seluruh ruangan, seperti palu godam yang menghantam harga diri pesantren. Tak ada bukti nyata, hanya potongan-potongan rekaman yang telah dimanipulasi dan testimoni dari dua orang saksi yang kini wajahnya tertutup masker medis, entah karena malu atau karena takut. Ketika giliran Kiai Hamdani diberi waktu bicara, ia bangkit perlahan. Suasana tiba-tiba hening. Ia menatap para hakim satu persatu, lalu berkata, jika kata-kata tentang keadilan dan kebenaran disebut sebagai radikalisme, maka negeri ini sedang sakit parah. Suaranya tidak tinggi, tapi menggetarkan. Bahkan beberapa orang di bangku belakang menunduk, malu atas keheningan yang menyusul kalimat itu. Di mata Kiai Hamdani, tak ada rasa takut, hanya kesedihan yang dalam karena hukum dipermainkan oleh kekuasaan. Laila, yang menjadi kuasa hukum ayahnya, berdiri dengan dada bergetar. Ia menyodorkan bukti rekaman asli ceramah Kiai yang membantah potongan video yang diajukan jaksa. Namun hakim hanya melirik sebentar, lalu berkata, waktu kita terbatas. Bukti tambahan tidak relevan jika tidak diverifikasi sebelumnya. Satu kalimat yang menjatuhkan seluruh kerja keras Laila selama berminggu-minggu. Hatinya seolah ditusuk pisau, bukan karena kalah, tapi karena keadilan telah dijual dengan harga yang terlalu murah. Di luar ruang sidang, puluhan warga yang mencintai Kiai Hamdani berdiri dengan diam dan wajah-wajah pilu. Mereka tak diizinkan masuk. Sementara itu, media lokal yang telah dibayar untuk membentuk opini menulis tajuk berita, Kiai Radikal mulai disidang, warga diminta tetap tenang. Fitnah semakin sempurna, dan suara kebenaran terkubur di bawah gemuruh kebohongan yang dirancang rapi. Putusan sidang ditunda 3 hari, tapi arah angin sudah jelas. Laila memeluk ayahnya sebentar sebelum dibawa kembali ke tahanan. Maafkan aku, ayah, aku belum bisa bebaskanmu, isaknya. Kiai Hamdani menepuk pipinya lembut. Kemenangan bukan soal bebas dari penjara, tapi bebas dari kebencian. Teruslah berdiri, jangan jatuh hanya karena dunia menutup mata. Kalimat itu menusuk hingga ke sumsum Laila. Ia mengangguk, walau dadanya perih. Di malam yang sama, Komandan Suryo duduk sendirian di kantornya, memandangi foto ayahnya di dinding. Akhirnya, lunas juga semua, gumamnya sambil menuang minuman keras ke dalam gelas kristal. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, satu demi satu rakyat mulai bersuara diam-diam. Mereka tidak teriak, tidak demonstrasi, tapi mereka mulai berdoa. Dan jika doa-doa telah melangit bersama air mata orang-orang tertindas, maka tidak ada kuasa apapun yang bisa selamat dari balasannya. Hari-hari menjelang putusan terasa seperti menahan napas di tepi jurang. Di pesantren Nurul Huda, suasana berubah muram. Para santri tetap belajar, tapi bayang-bayang kehilangan menggantung di tiap jendela. Setiap malam, mereka menggelar doa bersama, air mata mengalir tanpa suara, menyebut satu nama, Kiai Hamdani. Dan di tengah sepi yang menyelimuti langit desa, doa-doa itu mulai menggema, tidak hanya di bumi, tapi naik ke langit yang tak lagi tinggal diam. Pada malam keempat, angin berembus kencang di sekitar kompleks pengadilan. Petir menyambar 3 kali berturut-turut, menggetarkan kaca jendela rumah-rumah sekitar. Di sebuah desa terpencil yang jauh dari keramaian, seorang nenek buta tiba-tiba berteriak dari dalam rumahnya, dia bukan orang jahat. Jangan biarkan darahnya menetes di tanah kotor ini. Orang-orang mengira ia sedang kerasukan. Namun saat ia sadar kembali, ia berkata, aku melihat wajah cahaya dalam mimpiku. Katanya, langit akan turun tangan. Keesokan harinya, seorang wartawan muda dari luar kota, Aditya, datang ke pesantren membawa rasa penasaran dan kamera. Ia telah membaca potongan berita tentang Kiai Radikal, dan merasa ada yang janggal. Setelah berbincang dengan Laila dan para santri, ia menyadari, ini bukan kisah teroris, tapi kisah seorang alim yang difitnah karena keberanian.
Aditya memutuskan merekam pengakuan para warga, para mantan murid, bahkan tukang becak yang pernah dibantu Kiai Hamdani diam-diam. Video itu diunggah ke media sosial. Dalam waktu 24 jam, potongan-potongan cerita tentang kebaikan Kiai Hamdani meledak di internet. Ribuan komentar membanjiri unggahan itu, menyebutnya ulama sejati, dan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Laila membaca satu persatu komentar itu sambil berlinangan air mata. Untuk pertama kalinya sejak penangkapan ayahnya, ia merasa tidak sendiri. Sementara itu, di dalam selnya, Kiai Hamdani kembali bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di padang luas, dikelilingi cahaya, dan dari kejauhan datang seseorang berpakaian putih bersih. Sosok itu tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya sambil menunjuk langit. Ketika Kiai Hamdani menengadah, ia melihat hujan turun, bukan air, tapi kalimat-kalimat doa dari orang-orang yang tak ia kenal. Ia terbangun dengan air mata mengalir, lalu tersenyum lirih. Tuhan, kau tidak tidur. Di sisi lain, Komandan Suryo mulai resah. Ia menerima pesan suara anonim, berapa banyak kebohongan yang bisa kau tutupi sebelum Tuhan yang bicara. Ia mengabaikannya, namun malam berikutnya, mobil dinasnya tiba-tiba mogok di jalan, padahal mesin baru diganti. Rumahnya mati lampu berkali-kali, dan anaknya terserang demam tinggi yang tak kunjung reda. Istrinya mulai bertanya, apa yang sebenarnya kau lakukan pada kiai itu? Ketika hari penjatuhan vonis tiba, ribuan orang dari berbagai kota datang mengelilingi gedung pengadilan. Mereka tidak membawa senjata, hanya poster bertuliskan, bebaskan kiai kami, dan keadilan untuk Nurul Huda. Polisi tak bisa membubarkan mereka, karena mereka diam, berdiri dan berdoa. Langit mendung, tapi tak hujan. Suasana seperti menanti sesuatu yang jauh lebih besar dari keputusan hakim, sesuatu yang datang dari langit, bukan dari lisan manusia. Gedung pengadilan tampak seperti arena takdir. Langit menggantung abu-abu, seolah menahan hujan yang tak kunjung jatuh. Di dalam ruangan, suasana mencekam. Hakim ketua membuka map berwarna merah tua, simbol bahwa vonis sudah final. Di bangku terdakwa, Kiai Hamdani duduk dengan tubuh tegak. Jubah putihnya terlihat kontras dengan dinding ruangan yang kusam. Tak ada ketakutan di wajahnya, hanya ketundukan yang indah, seperti seseorang yang hendak berangkat menuju rumah Tuhan, bukan ruang eksekusi. Laila duduk di samping bangku pengunjung, wajahnya pucat, matanya sembab. Di dadanya terlipat selembar surat wasiat yang ditulis ayahnya malam sebelumnya. Keadilan sejati tak selalu menang di dunia. Tapi jangan biarkan kebencian membunuh jiwamu, begitu tertulis. Surat itu membuatnya gemetar. Ia ingin berteriak, ingin mengubah takdir, tapi segalanya terasa terlalu jauh untuk digapai oleh dua tangan kecilnya. Hakim mulai membaca amar putusan. Kata-kata, hukuman mati, meluncur dari mulutnya seperti tombak yang menghantam dada semua yang hadir. Suara isak langsung memenuhi ruangan. Seorang santri tua jatuh pingsan di luar gedung. Beberapa warga perempuan menjerit pelan, sementara kamera media menangkap semuanya dengan rakus, tanpa rasa. Di tengah kekacauan itu, hanya Kiai Hamdani yang tetap duduk tenang, memejamkan mata, seolah sedang menikmati zikir terakhir sebelum ajal menjemput. Komandan Suryo berdiri di belakang, menyilangkan tangan di dada, puas. Namun di dadanya, ada denyut aneh yang tak bisa ia redam. Entah mengapa, tubuhnya mendadak dingin seperti disiram air es. Saat ia keluar dari ruang sidang, seekor burung hitam menabrak kaca mobilnya dan mati seketika, sebuah pertanda yang membuatnya terdiam lebih lama dari biasanya. Dalam benaknya, sekelebat wajah ayahnya muncul. Bukan dalam kebanggaan, tapi dalam ratapan. Di malam setelah vonis, penjara tempat Kiai Hamdani ditahan dipenuhi tangis. Para tahanan mengetuk jeruji, bukan memberontak, tapi melantunkan sholawat dengan suara parau. Mereka tahu, cahaya yang selama ini menenangkan mereka akan segera padam. Sipir tua yang biasanya cuek, malam itu duduk di depan sel sang kiai sambil menunduk, menangis dalam diam. Maafkan kami, Kiai, negara ini buta, bisiknya. Di pesantren, para santri menyalakan 1000 lilin. Mereka membaca Yasin hingga fajar, dan entah mengapa, langit malam itu dipenuhi bintang, padahal cuaca masih mendung. Beberapa warga menyaksikan cahaya yang tak biasa muncul di atas kubah musola. Sebagian percaya itu pertanda langit merestui ketabahan sang kiai. Sebagian lagi menangis, karena sadar, manusia telah gagal melindungi kekasih Allah di bumi ini. Eksekusi dijadwalkan 10 hari lagi.
Laila tak tinggal diam. Ia mengajukan banding terakhir ke Mahkamah Agung, meskipun peluang nyaris tak ada. Di sisi lain, video kebaikan Kiai Hamdani makin viral, bahkan tokoh-tokoh agama dan aktivis HAM mulai angkat suara. Nama sang Kiai kini bukan hanya diteriakkan di pesantren kecil, tapi di jalanan kota-kota besar, selamatkan suara langit yang hendak dibungkam. Dan di balik jeruji, malam sebelum tanggal eksekusi diumumkan, Kiai Hamdani berwudu perlahan. Ia berdiri menghadap kiblat, lalu berdoa dengan suara lirih, "Ya Allah, jika aku harus Kau panggil dengan pedang, jadikan darahku saksi bahwa aku mencintaimu lebih dari dunia dan seluruh isinya." Di luar, kilat menyambar. Bumi bergetar pelan, dan langit seakan berbisik, pedang mungkin akan turun, tapi bukan seperti yang manusia duga. Pagi eksekusi menjelang dengan udara ganjil. Matahari enggan terbit sempurna, cahayanya terhalang awan pekat yang menggulung seperti gelombang murka. Di dalam ruang tahanan, Kiai Hamdani berwudu dengan air yang dinginnya menembus tulang. Ia mengenakan baju putih bersih, yang telah dicucinya sendiri malam sebelumnya. "Hari ini aku akan menghadap kekasihku," gumamnya lirih. Senyum tipis tergambar di wajahnya, seolah hari ini bukan akhir, tapi justru awal kebebasan sejati. Di luar penjara, ribuan orang berkumpul dalam keheningan yang menggetarkan. Mereka tidak meneriakkan yel-yel atau mengacungkan tangan, melainkan duduk bersila sambil melantunkan ayat-ayat suci. Kamera-kamera media nasional kini tak lagi menyindir, tapi merekam dengan hormat. Judul-judul berita mulai berubah, dari Kiai Radikal, menjadi ulama suci yang dijatuhi pedang fitnah. Dunia mulai melihat apa yang selama ini tersembunyi di balik kabut kekuasaan. 3 jam sebelum waktu eksekusi, kabar mengejutkan menyebar. 2 saksi utama yang dulu memberikan testimoni palsu tiba-tiba datang menyerahkan diri. Dalam tangis yang mengguncang, mereka mengaku difitnah, dipaksa, dan disiksa agar memutarbalikkan kenyataan. "Kami tidak kuat, kami bermimpi wajah Kiai Hamdani setiap malam. Beliau menatap kami tanpa marah, dan itu lebih menyakitkan daripada siksaan manapun," ujar salah satu dari mereka di hadapan kamera live yang menyiarkan ke seluruh negeri. Di tengah kehebohan itu, Laila berlari menuju Mahkamah Agung dengan bukti pengakuan baru. Ia tak peduli pada debu, panas, atau kelelahan. Dalam benaknya hanya ada satu hal, selamatkan ayahku, walau sedetik sebelum pedang itu turun. Sementara itu, Habib Salman memimpin doa kubro di pelataran penjara, disiarkan langsung di media sosial, ditonton jutaan orang. Dunia seakan menahan napas, langit pun tampak menggelap lebih dari biasanya. Saat detik-detik eksekusi hampir tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Petir menyambar tiang listrik utama di kompleks penjara, membuat seluruh sistem listrik lumpuh. Alarm berbunyi, pintu-pintu otomatis terkunci, dan pelaksanaan eksekusi ditunda. Para algojo tampak bingung, sementara seorang sipir tua bersujud sambil menangis. "Tuhan tak mengizinkan hari ini," katanya gemetar. Langit masih menutup cahaya, tapi bukan gelap yang datang, melainkan perlindungan tak kasat mata. Sementara itu, Mahkamah Agung menerima banding kilat dari Laila dan memutuskan membuka kembali kasus. Putusan sementara dikeluarkan, eksekusi ditunda hingga investigasi ulang dilakukan. Gemuruh takbir dan tangis syukur meledak di luar penjara. Warga berpelukan, santri menangis, dan Laila nyaris roboh karena kelelahan, namun ditopang oleh semangat yang tak hancur oleh tekanan apapun. Untuk pertama kalinya, harapan kembali berpendar. Komandan Suryo, yang menyaksikan semua itu dari televisi ruang kantornya, tak bisa menahan amarah. Ia menggebrak meja, namun tangannya gemetar. Tiba-tiba, ia merasa jantungnya nyeri. Ia terjatuh, dan di antara kabur penglihatannya, ia melihat bayangan ayahnya yang dulu dihukum karena korupsi. Bayangan itu tidak marah, hanya menatapnya, lalu berkata, "Kau ulangi dosa yang kubayar dengan darah." Lalu gelap, dan di dalam sel, Kiai Hamdani bersujud. Ia tidak tahu bahwa dunia telah berubah di luar sana. Tapi ia tahu satu hal, jika langit sudah bicara, maka tak satu pun pedang manusia dapat memotong urat kehidupan yang digenggam olehnya. Senyumnya mengembang, bukan karena bebas, tapi karena iman telah menang, dan kebenaran mulai membuka jalannya sendiri. 2 minggu setelah penundaan eksekusi, keputusan final diumumkan. Mahkamah Agung secara resmi membatalkan vonis mati terhadap Kiai Hamdani. Bukti rekayasa, saksi palsu, dan tekanan oknum aparat dibongkar abis. Persidangan ulang berlangsung terbuka,
dan kali ini, seluruh dunia menyaksikannya. Nama Kiai Hamdani bukan lagi nama yang digandengkan dengan terorisme, melainkan cahaya yang menerangi wajah hukum yang sebelumnya ternoda. Tangis haru pecah di setiap sudut pesantren, di tiap rumah warga, dan di pelataran masjid yang dulu sunyi karena ketakutan. Laila berdiri mematung di hadapan podium hakim saat vonis bebas dibacakan. Dadanya seakan meledak oleh luapan perasaan yang tak mampu dijelaskan oleh kata-kata. Ia menatap ayahnya yang digiring keluar ruang tahanan, bukan sebagai tahanan, tapi sebagai manusia merdeka. Pelukan mereka di tangga pengadilan menjadi simbol perlawanan yang menang tanpa kekerasan, simbol cinta anak dan ayah yang tak pernah menyerah pada gelapnya dunia. Komandan Suryo tak pernah sempat menghadapi pengadilan. Serangan jantung membawanya ke ranjang rumah sakit, dan dari sana ke liang lahat. Dunia tak sempat meminta pertanggungjawabannya, tapi Tuhan tak pernah lupa. Kematian yang sunyi itu menjadi pelajaran diam-diam bagi mereka yang selama ini duduk di singgasana kekuasaan, bahwa doa orang teraniaya bisa menembus benteng baja, bahkan menembus jantung penguasa yang tak takut hukum. Kiai Hamdani tidak kembali ke pesantren dalam pawai kemenangan. Ia pulang dalam diam, disambut sujud syukur para santri. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong-lorong yang dulu ia bangun dengan tangan sendiri. Setiap langkahnya seperti doa, setiap pandangnya seperti pelita. Tak ada dendam, tak ada amarah. Hanya zikir yang lirih, dan senyum yang tenang. Ia tahu, bukan dirinya yang menang, melainkan kebenaran yang akhirnya bersuara. Pesantren Nurul Huda kembali hidup. Santri bertambah, pengunjung datang dari berbagai kota. Ceramah Kiai Hamdani kini disiarkan ke seluruh pelosok negeri. Tapi yang paling menggetarkan bukan isi ceramahnya, melainkan keteduhan wajahnya, wajah seseorang yang pernah dipenjara, dihina, hampir dibunuh, namun tak sedikit pun hilang keyakinannya kepada Yang Maha Adil. Ia mengajarkan satu hal, sabar adalah senjata langit. Dan siapa yang bersabar, akan melihat langit turun ke bumi. Laila kini menjadi pembela hukum rakyat kecil. Ia berkeliling pesantren, kampung, dan desa-desa untuk membantu mereka yang tertindas. Nama ayahnya menjadi semangat dalam setiap pembelaannya. Aku membela bukan karena ingin menang, tapi karena aku tahu apa rasanya kehilangan harapan, ucapnya dalam sebuah wawancara yang viral dan membuat jutaan mata berlinang. Beberapa tahun kemudian, pada hari ulang tahun pesantren yang ke-40, Kiai Hamdani berdiri di mimbar sederhana. Di hadapannya ribuan orang berkumpul. Ia tidak bicara panjang, hanya mengangkat tangan dan berkata, dulu mereka ingin membungkam suara kita dengan pedang. Tapi lihatlah, suara itu kini tumbuh menjadi hutan keadilan. Semua hadirin menangis. Tak ada yang bersuara, karena mereka tahu, hari itu langit benar-benar telah turun ke bumi. Dan ketika matahari tenggelam di balik bukit, pesantren itu diselimuti cahaya senja yang tenang. Langit memang tak pernah tinggal diam. Ia hanya menunggu waktu, untuk menunjukkan bahwa kebenaran, meski diinjak-injak, selalu punya jalan pulang. Tamat.